Oke, Pak, jadi kenapa tidak dilakukan misalnya pemupukan yang seperti budidaya yang ada di mungkin termasuk tanaman lada di tempat lain, mungkin kan bisa menghasilkan produksi buah yang lebih banyak lagi, Pak? Atau apakah memang semua di daerah Bapak seperti itu caranya? Enggak, ada juga orang mencoba intensif dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Maksud saya begini, ini kan lada itu kan sejak dulu sudah pernah tumbuh. Kemudian seperti saya katakan tadi Mbak, kita kan baru mengasih pupuk kepada tanaman itu ketika dia punya masalah. Jadi kita tidak juga bisa harus memaksakan gen tanaman itu harus dipaksakan dia harus keluar buah yang sangat banyak, maksudnya yang tidak sesuai dengan sunnah ya, sunnatullah. Nah, jadi maksudnya tadi itu kalau kita menanam tanaman organik, sedikit kita agak bersabar. Nah, sedikit kita agak bersabar, Mas. Nah, bersabar maksudnya ketika memang ada pupuk yang modern sekarang ini menggunakan yang memicu, memaksakan gen tanaman itu di luar kemampuan dia. Nah, tetapi dia tetap saja ada akibat-akibat yang harus yang kita terima dari tanaman kita. Misalkan dia cepat mati kah. Kemudian sejauh mana kita mampu memberi nutrisi kepada tanaman tersebut. Ya. Pak, ada yang bertanya nih dari Sihabul Ramli. Pengalaman Bapak, faktor-faktor penyebab gagal panen itu apa saja, Pak? Pernah nggak gagal panen? Sementara Mbak ya kita belum menemukan gagal panen. Belum pernah ya, alhamdulillah ya Pak ya. Belum ada menemukan gagal panen. Alhamdulillah. Jadi tapi nggak ini Pak, belum ada mencari tahu atau seandainya atau mungkin ada di tempat lain ada yang pernah gagal panen mungkin teman-teman Bapak? Oh, begini Mbak, kalau saya lihat pengalaman ada beberapa pokok yang coba kita lihat, itu biasanya lada itu rawan jamur. Rawan jamur? Jamur, nah, jamur maksudnya membusukkan pangkal batang. Nah, rawan jamur ya. Jadi biasanya kalau rawan jamur itu kami kasih pengapuran kan, atau jangan kita biarkan terlalu rimbun. Jadi daun-daun tua itu lalu ya, Aming ya. Bukan kemarin. Daun-daun tua itu kita buang aja. Kita buang, Mbak. Nah, karena nanti nutrisi makanan tuh habis dihisap oleh daun itu juga. Ya. Itu saja ya Pak ya. Kemudian tadi kalau untuk jamur, jadi itu untuk menanggulangi jamur tadi ya, menambahkan kapur. Artinya tingkat keasamannya makin tinggi ya mungkin. Kenapa jamur? Iya, jadi akibat keasaman tanah. Biasanya kami memakai kapur cat biasa itu. Kita pulang tanggal 1 kan, Pak? Pak, di daerah Bapak ada nggak penyuluh dari pertanian mungkin untuk yang tanaman lada? Secara khusus mungkin karena kan begini, Mbak, lada ini kan belum komoditi massal. Belum komoditi massal. Nanti selama ini mungkin penyuluh banyak kepada komoditi tanaman lain. Bukan untuk lada ya, harusnya dinas-dinas yang terkait di sekitar situ setempat harusnya sudah betul-betul bisa mensupport para petani lada ya Pak ya, mudah-mudahan kita harapkan nanti. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan, adakah organisme pengganggu tanaman untuk tanaman lada ini? Apa? Gulma atau apa? Ya itu kalau gulma itu jelas musuh semua tanaman kan, nah, itu jelas. Kemudian kalau kalau penyakit itulah saya katakan tadi itu yang rawan ya, yang rawan itu mudah terkena itu jamur. Ya, selain jamur ada nggak Pak? Ini kebetulan juga ada yang tanya ini. Selain jamur yang barusan dijelaskan dari Pak Bambang ini apa? Kalau di tempat kita belum, Mbak.
Nah, tapi makanya kenapa saya katakan tadi kami tidak menggunakan pohon gamal lagi. Gamal itu dia ada suka di daun gamal itu ada yang putih-putih. Ya, itu bisa nanti menular ke lada. Apa di daun gamal itu ya? Atau di batangnya ada putih-putih? Itu Di kayak daun, kutu bukan? nah, sejenis itulah. Putih-putih dia kan kayak kapas itu banyak di daunnya itu. Itu takut akan menular ke pohon lada. Jadi memang gamal ini mungkin agak kurang tepat ya kita bikin sebagai batang rambatnya. Tapi memang dia mudah tumbuh memang. Iya. Kemudian tadi ini ada juga pertanyaan bagaimana pasca panennya. Tadi udah diceritakan ya Pak. Ya mungkin tadi belum dengar. Coba diulang lagi Pak, bisa? Pasca panennya, jadi setelah pemanenan itu langsung direndam. Bapak tadi kan kelihatan dengan tradisional banget ya, hanya di ember-ember ya Pak ya, hanya di bak-bak ya. Itu dengan air apa Pak? Air biasa kah? Air laut kah? Air apa? Air biasa, air biasa. Air tawar ya? Sebaiknya airnya ya jernih lah. Dengan air keruh lah maksudnya kan. Itu adakah diganti atau bagaimana? Coba bisa diceritakan. Kadang-kadang ada yang diganti, kadang-kadang juga sampai masa kita bersihkan itu nggak kita ganti. Ya, makanya kalau nanti Mbak Ila lihat di ciri khas lada itu, dia mesti ada agak bau apa ya namanya, kayak bau masam gitu. Nah, tapi itu ciri khas lada memang baunya. Walaupun tuh di lada-lada saset itu juga baunya. Ya, maksudnya bau rendamannya itu masih melekat di bubuknya itu. Nah, khasnya begitu. Kemudian setelah direndam itu dibuang airnya. Biasanya kita meremas-remas kan untuk mengelupaskan kulitnya, kulit arinya itu. Kita remas-remas Mbak. Nah, nanti baru kita buang kulitnya itu, nah kita ambil yang isi lada putih itu. Kita jemur. Nah. Penjemuran kira-kira berapa hari atau berapa jam? Nah, kalau misalkan harinya itu bagus ya sekitar 4 hari udah bagus. Dia memang agak kadar airnya itu harus kering ya. Agak kering ya. Adakah kadar air itu menentukan harga dari ladanya Pak di pasar? Iya bisa mempengaruhi. Orang kan dia lihat nanti, oh ini lada ini lembab, gitu. Lada lembab. Nah ini lada kering. Orang itu suka yang kering, putih dia nampaknya. Nah. Oke. Di sini juga tadi ada Pak Sihabul Ramli ya, kayaknya nggak semudah itu deh. Pak Sihabul ini kayaknya penasaran sekali, apalagi misalnya untuk pupuk dan cara-cara lain yang bisa meningkatkan hasil dari produksi lada. Karena ini kalau saya baca ini Pak Sihabul, bagaimana cara. Karena kalau saya baca, saya ini juga dengar-dengar cerita orang, lada ini katanya bercocok tanam lada itu berisiko tinggi gitu loh, repot, susah, rumit gitu. Tapi kalau saya lihat kita dengar tadi dari Pak Daud, kayaknya kok mudah ya, alami banget cara-cara yang Bapak lakukan gitu loh. Kenapa Pak? Begini Mbak. Kok orang modern sekarang kok jadi ribet mendramatisir kali dengan lada? Itu heran saya. Zaman-zaman dahulu sampai penjajah menjajah kita itu nenek-nenek moyang kita nggak ribet sekali. Kenapa kok kita jadi ribet? Sudah modern, teknologinya tinggi. Kok urusan lada kok jadi pesimistis gitu? Kan lucu jadinya. Harus selalu optimis ya Pak ya. Saya sudah nampakkan tadi. Lada itu bisa kita rambatkan ke pohon pinang. Kalau seandainya kita bisa berdiri tegak lama sampai 2 tahun, boleh kita rambatkan ke badan kita. Ini enggak, kita tanam lada harus pakai beton lah, pakai besi yang dilas lah, macam itu kan membuat orang jadi ribet tentang lada. Kapan orang berlada kalau kayak begitu? Saya sudah kasih contoh tadi, kalau kita mau tanam timun boleh juga, bikin pematang gitu, bedengan, tanam lada gitu, biar ada rebah dia di tanah itu. Kenapa? Boleh juga, nggak apa-apa. Ya, pada puluhan abad yang lalu juga tentunya
nenek moyang kita tidak berkebun lada secara khusus gitu mungkin ya, tidak dengan membangun rambatan atau apa, atau mungkin kita belum tahu juga sih ya, belum kita teliti ke sana. Tapi satu mungkin Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani ingin kita sampaikan adalah kita menghadirkan narasumber untuk membuat menginspirasi kita bahwa dengan cara sederhana pun, dengan cara yang sangat sederhana seperti yang dilakukan Pak Daud Yuska, kita bisa mulai untuk bercocok tanam rempah, dan yang hari ini yang kita bahas adalah lada. Tidak harus dengan modal besar, ya Pak ya, tidak harus dengan lahan yang luas gitu. Dengan hanya 600 pohon, tidak sampai setengah hektar, dari sebagian kecil dari lahan yang Pak Daud miliki, Pak Daud sudah bisa mendapatkan menjual 70 kilogram lada putih per bulan. Artinya harga berapa Pak? 70.000. 70.000 kali 7 sekitar 4 jutaan. 4 jutaan mungkin setelah dikurangi ongkos yang lain-lain ya Pak ya. Kalau organik itu biasanya kita juga kalau organik itu kan masa pemberian pupuknya itu kan sifatnya agak jangka panjang. Bisa 3 bulanan, kalau bagus-bagus, misalnya kalau ada tai kerbau atau kotoran-kotoran hewan itu malah bisa setahun hanya 2 kali kita kasih. Ya, kemudian kan kita pun nggak terlalu sibuk dengan dia. Ya, maksudnya dengan lada tadi. Saya kasih contoh misalkan begini. Jadi kita jangan harus berpikir bahwa ini kan kita jadi rusak pikiran kita. Ini kan ketika kita menjadi petani pengusaha. Sekarang kita ini adalah usaha tani, ya, petani yang berusaha untuk tanaman dia, atau petani pengusaha. Itu harus kita bedakan dulu. Ya. Saya ambil contoh Mbak Ila. Di kecamatan kami, itu Mangging Raya, Mangging namanya. Itu memproduksi mangga luar biasa, dikirim, itu terkenal di supermarket di Medan, itu mangga Mangging namanya. Kalau Mbak Ila pergi ke Mangging, itu nggak ada kebun mangga. Yang ada tanaman perkarangan. Di depan 2 batang, di belakang 4 batang. Tapi kalau ada 10.000 rumah, coba dikalikan. 4 kali 10.000 berapa? 40.000 batang. 40.000 batang berapa puluh hektar? Berapa ratus hektar? Coba. Ini yang saya maksudkan tadi. Jangan semua mau jadi pengusaha. Kayak Bob Sadino, nggak mungkin begitu cara berpikirnya. Jadi masing-masing kita di sini menanam ada 10. Kalau per rumah saja ada 5 kilo, ada 100 rumah sudah berapa? Ada 1.000 rumah, ada sekian ton lada. Zaman dulu begitu, itu yang dicari oleh penjajah itu. Ya. Kenapa kita ribet-ribet sekali harus ini, pakai traktor, bongkar ini, klaim lahan sekian, merusak lingkungan, nggak tanam sawit. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi jangan semua orang mau jadi petani pengusaha, maksud saya, cara berpikirnya. Kita menanam, ada tanaman-tanaman sampingan, yang penting lada ini tidak pernah putus. Dia sebagai tanaman yang seksi di dunia ini harus selalu ada. Jangan terlalu diribetkan. Kayak tadi kan orang sudah pesimis. Bagaimana tanam lada? Berapa bulan sekali pemupukannya? Inilah, itulah, macamlah. Nggak ada penyakit, cari-cari penyakit lagi. Misalkan. Repot kita jadinya berlada. Tapi kalau saya katakan tadi, kita ada punya misalkan 1/4 hektar. Kita mau nanam lada kayak bedengan. Bikin aja, nggak apa-apa. Coba tes. Kayak tanam timun. Kayak tanam melon misalkan nanti, kayak tanam kacang panjang. Kenapa nggak sederhana saja cara berpikirnya? Janganlah kita harus produksi, kita petani, masyarakat pemilik lahan yang modalnya sedikit, lahannya sempit, kita mau hasilnya, produksi kita seperti petani pengusaha, nggak mungkin itu. Kalau petani pengusaha dengan intensifnya, dia dapat misalkan per batang itu 10 kilo, dengan intensifnya kita 5 kilo, dengan modal kita yang kecil, wajar-wajar saja. Kenapa kita tidak begitu? Kenapa kita harus ribet-ribet gitu? Pak, menginspirasi. Mudah-mudahan di Aceh, ayo pada tanam lada semua ini, mulai dari rumah masing-masing ya.
Indonesia. Indonesia Iya. lah. Ya, ini kan buat Transparansinya. ya untuk Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kan ini di Aceh juga banyak Ya, sekali. Ini betul, saya betul. lihat peserta dari Aceh hari ini gitu. Jadi tidak hanya Pak Daud gitu ya, dan di Aceh yang lain juga ya, di tempat lain juga. Ya, kita anggaplah efektifnya ya sekitar 10 juta lah. Kan harus kita ambil satu karang kan, satu tangkai. Nah, kalau kopi bisa kita pilih-pilih kan, yang merahnya aja ini kan kecil. Ketika lada nanti ditumbuh misalkan dalam sinar matahari yang full, pasti akan berbeda di dalam yang agak redup-redup sedikit.